Baik, selamat pagi. Sudah? Bisa dimulai? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mulai ya. Baik, hari ini akan saya lanjutkan dengan aromatic compound. Jadi kemarin sudah alkena ya, kalau nggak salah ya. Yang minggu kemarin kan sudah sampai alkena ya. Nah, aromatic compound itu sebenarnya merupakan senyawa yang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan alkena ya. Kalau alkena kemarin kan itu ada ikatan rangkap, ya, ada ikatan rangkap. Oke, baik. Nah, alkena itu kan ada ikatan rangkap yang kemarin itu ya. Ada ikatan rangkap, ini misalkan C seperti ini, gitu kan? Kemudian dengan reaksi-reaksi tertentu dia bisa menjadi ikatan tunggal. Reaksinya adalah adisi. Benar ya, kemarin sudah sampai alkena ini ya? Betul ya? Yang Markovnikov sama anti-Markovnikov itu ya, Pak? Ya, betul. Itu adalah alkena ya. Itu adalah alkena, adisi alkena. Ya, ada Markovnikov, anti-Markovnikov. Nah, baik. Nah, kemudian untuk aromatic compound ini sebenarnya merupakan bentuk yang lebih kompleks dari alkena ini gitu ya. Kenapa lebih kompleks? Karena nanti dia melibatkan ikatan rangkap lebih dari satu gitu ya, dan dia bentuknya melingkar. Dia bentuknya melingkar. Nah, nanti kita bahas mengenai keistimewaannya apa gitu. Nah, yang pertama adalah mungkin pengenalan kenapa dia disebut dengan aromatik gitu ya, aromatis, senyawa aromatis. Nah, memang ini dari ini ya, dari apa? Dari sebelumnya atau dari dulu pada saat orang menyadari gitu ya, jadi ilmuwan-ilmuwan menyadari bahwa ada senyawa-senyawa tertentu yang memiliki ciri khasnya itu dia memiliki ini aroma yang khas gitu ya, aroma yang khas, aroma dalam artian ya seperti bau-bauan gitu ya. Dan memang sebenarnya kalau pembatasannya itu adalah dalam segi aroma itu akhirnya menjadi memang tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik, tidak khusus karena memang sebenarnya hampir semua senyawa organik itu memiliki aroma yang masing-masing itu memang khas gitu. Namun demikian dulu memang ketika di ilmuwan menemukan golongan dari senyawa juicy wek, enak banget, masih crispy. Tempenya enak wek. Oh iya, salah. Yosek, kapan-kapan beli. Ini Kenapa? sudah minta tolong di ini ya Udah, beli itu langganan wek. Candy ya, minta tolong di Candy untuk Rasa kunyit doang nggak? Oke, sudah. Sampai mana tadi ya? Hampir semua senyawa organik memiliki bau, Pak. Oke. Jadi aromatic compound itu memang dulunya adalah dia ini ya, memiliki
aroma yang spesifik gitu ya. Nah, aroma seperti apa ya? Aroma yang nggak bisa dijelaskan karena namanya adalah bau gitu ya. Tidak bisa dijelaskan, tapi lebih bisa apa namanya? Mungkin bisa Anda bandingkan dengan ketika Anda misalkan pergi ke ini gitu ya, pergi ke pom bensin misalkan ya, ke SPBU, maka ketika Anda mengisi bahan bakar bensin, maka nanti akan keluar aroma-aroma tertentu gitu ya. Nah, itu adalah aroma khas untuk bahan bakar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda kemudian masuk ke misalkan kios parfum gitu ya, kios parfum, maka nanti akan keluar aroma-aroma tertentu yang itu juga spesifik ya. Nah, yang dimaksud dengan aroma spesifik untuk aromatic compound itu tentunya bukan aroma seperti yang di SPBU atau di itu tadi gitu. Di mana? Parfum, bukan. Karena kalau parfum itu lebih banyak yang senyawa-senyawa dari golongan ester gitu ya. Walaupun juga ada golongan dari aromatik juga gitu. Nah, tapi yang jelas aromanya itu adalah aroma-aroma yang khas yang memang untuk senyawa aromatik. Sehingga pada saat itu dikatakan sebagai aromatic compound gitu. Nah, tentunya batasan seperti ini menjadi tidak jelas gitu ya. Karena bingung gitu. Namun ya sudah, ini sudah menjadi nama yang umum gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih spesifiknya, yang dimaksud dengan senyawa aromatik, ya, yang dimaksud dengan senyawa aromatik, yang paling simpel, senyawa aromatik yang paling simpel, yang paling sederhana, itu adalah ketika ada senyawa yang memiliki ikatan, jadi senyawa yang mengandung atom C, jumlahnya 6, ya, dia memiliki ikatan rangkap dan ikatan tunggal, ikatan rangkap dan ikatan tunggal dengan letak yang berselang-seling, gitu ya. Jadi letaknya itu berselang-seling, gitu. Jadi kalau misalkan dalam ikatan rangkap kemarin itu ada C, yang saya tidak membahasnya ya kemarin, tapi saya harapkan ini sudah ada di kimia dasar waktu itu. Jadi ikatan rangkap C ini, setiap kali ada ikatan rangkap, ini, maka C yang di sini itu, kemarin sudah saya bahas ya, dia akan menggunakan ikatan sp2, gitu ya, orbital sp2. Jadi kalau ikatannya tunggal, ikatan C-nya tunggal, dia akan menggunakan orbital sp3, gitu ya, C-nya sp3. Kalau ikatannya itu rangkap 3 seperti ini, maka dia akan menggunakan orbital sp. Jelas ya? Nah, orbital sp itu berarti yang dia pakai sp itu adalah ini, yang saya hitamkan ini. Jadi ada 2 yang orbital sp-nya, yang hitam ini. Kemudian yang ini, yang merah ini, dia adalah orbital p. Jadi orbital p yang letaknya tegak lurus, saling tegak lurus. Jadi satunya itu adalah vertikal, orbital p satunya adalah horizontal seperti ini. Jadi menyerang seperti ini. Nah, kalau yang ini yang menggunakan sp2 itu adalah ini. Ikatan ini ya. Jadi kalau sp2 itu kan berarti jumlahnya 3 ya. 1s dan 2p. Dia ada 3, 1, 2 dan satu lagi ini ada 3. 3 yang hitam ini. Yang sebelah sini juga seperti itu. 1, 2 dan 3 ini. Yang merah ini apa? Yang merah ini merupakan overlapping dari orbital p-nya yang tersisa, ya kan? Kemarin kan seperti itu ya, terbentuknya orbital sp2 adalah dari S ditambah 3p, kemudian ini membentuk sp2 dan tersisa 1p, gitu ya. Nah, sp2 inilah yang kemudian berikatan yang hitam-hitam ini, kemudian yang tersisa 1p ini yang ada di sini nih. Ini yang kemudian nanti beroverlapping antara P dengan P ini, P dengan P, untuk membentuk ikatan rangkap yang warna merah ini. Itu adalah terbentuknya ikatan sp2. Nah, ketika dia mempunyai struktur yang aromatis, ya, maka dia itu syaratnya adalah bahwa dia harus melingkar bentuknya itu. Maksudnya melingkar itu gimana? Antar C-nya itu berikatan dan membentuk ikatan yang tertutup seperti ini. Dia melingkar, ya, melingkar. Nah, kemudian
dia mempunyai ikatan rangkap yang berselang-seling. Jadi ada ikatan rangkap di sini, kemudian ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap lagi, tunggal, kemudian rangkap lagi. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah ciri khas dari aromatik yang paling sederhana, yang paling simpel gitu ya. Kenapa paling simpel? Karena memang tidak ada gugus atau atom lain yang berada di situ gitu. Tidak ada atom lain selain atom C dan H tentunya. Nah, kalau ikatan seperti ini, Anda perhatikan lagi seperti yang ada di atas ikatan sp2 ini, gitu ya, sp2 ini. Nah, artinya apa? Setiap ikatan ini, setiap ikatan C, setiap atom C ini, dia menggunakan 3 buah orbital sp2 di ikatannya. Betul ya? sp2 kan? Jadi untuk setiap ikatan rangkap, pasti dia akan menggunakan orbital sp2. Nah, sp2-nya itu nanti adalah 3 tangan ini, kemudian tersisa untuk 1 orbital P untuk ikatan rangkap. Nah, berarti ini juga seperti itu. Yang ini dia memiliki 3 buah tangan, itu ada 3 buah tangan, yang satunya tersembunyi ya. Ingat bahwa ketika Anda menuliskan seperti ini, struktur seperti ini, kalau tidak ada atom-atom yang lain, maka Anda harus menghitung jumlah tangan dari C. Normalnya tangan C itu adalah 4. Ya, C itu tangannya 4. Berarti dia harus 4 secara normalnya. Nah, ketika kita menggambarkan seperti ini, ya, hanya 1, 2, 3, berarti setiap C ini kekurangan 1 tangan. Bukan kurang sebenarnya, tapi ada 1 ikatan yang tidak tergambarkan. Jadi kalau dilengkapi, maka harusnya ada seperti ini. Dan ujungnya kalau tidak ada keterangan apapun, berarti ujungnya itu pasti H. Gitu. Itu kan yang paling umum untuk aturan dalam menggambarkan struktur garis, gitu kan. Nah, sebenarnya yang komplit adalah seperti ini. Nah, artinya apa? Setiap C ini dia menggunakan sp2, ya. Jadi nanti ada 3 tangan yang digunakan oleh C dengan orbital sp2 itu. Misalkan yang sini, berarti dia punya sp2 untuk ikatan tunggal ini, sp2 untuk ikatan tunggal dengan H ini, kemudian sp2 untuk ikatan tunggal dengan C yang di sini, gitu ya. Nah, C yang di sini juga seperti itu karena dia punya ikatan rangkap. Artinya dia juga punya sp2, ya kan? Berarti sp2-nya ini 1, 2, ini yang di sini, dan 3. Yang sini juga seperti itu, terus, yaitu 1, 2, 3. Gitu kan? Ini juga seperti itu karena dia punya ikatan rangkap. Berarti sp2-nya 1, 2, 3. Semuanya adalah memiliki orbital sp2 di sini. Karena sebenarnya setiap C di sini dia punya ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap dengan ini ikatan rangkap dengan ini, yang ini ikatan rangkap dengan ini. Tapi berarti ini pun juga punya ikatan rangkap dengan ini, gitu kan? Jadi semua yang saling terhubung, sebenarnya dia sama-sama memiliki ikatan rangkap. Jadi semua C di sini itu pasti menggunakan orbital sp2. Gitu kan? Nah, setiap menggunakan orbital sp2 berarti dia menyisakan 1 orbital P. Menyisakan 1 orbital P. Orbital P inilah yang nanti digunakan untuk ikatan rangkap. Ya. Jadi di sini dia punya orbital P, di sini punya orbital P untuk digunakan ikatan rangkap ini. Ikatan rangkap ini. Nah, kemudian yang di sini dia juga ada menyisakan orbital P, untuk menggunakan ikatan rangkap ini. Betul kan? Yang di sini juga seperti itu. Dia punya orbital P untuk apa? Untuk ikatan rangkap yang ini. Betul? Nah, sekarang bayangkan seandainya ini saya kan gambarnya saya bikin menghadap ke kita gitu ya. Nah, bayangkan sekarang ini gambarnya itu Anda rebahkan, Anda tidurkan ya. Gambar ini Anda tidurkan. Ketika gambar ini Anda tidurkan, maka yang Anda peroleh adalah gambar yang di sini sebelah kanan ini. Gitu kan? Gambar yang sebelah kanan itu. Ketika gambar yang ini Anda tidurkan. Nah, sehingga apa? Sehingga Anda akan melihat bahwa di setiap ujungnya ini, setiap titik sudutnya ini adalah atom C yang semuanya memiliki orbital P seperti ini. Orbital P seperti ini. Betul ya? Bisa dibayangkan ya? Orbital P seperti ini. Ini tadi. Ini kan orbital P-nya. Saya gambarkan. Jadi kalau kemudian ini saya rebahkan, ditidurkan gambarnya, maka Anda peroleh kayak gini nih. Dan
Berarti setiap ujungnya itu ada orbital P-nya. Ada orbital P-nya. Nah, tadi ya, pada saat Anda membayangkan bahwa ikatan rangkapnya itu berselang-seling, berarti Anda bisa membayangkan bahwa misalkan di sini orbital P dengan ini itu saling berinteraksi untuk ikatan rangkap. Gitu kan? Kemudian tunggal, kemudian ini berinteraksi untuk ikatan rangkap. Betul ya? Ini tunggal, kemudian berinteraksi untuk ikatan rangkap. Jadi kalau Anda tidurkan, itu adalah seperti ini gambarnya. Ya. Jadi gambar ini ketika menghadap ke kita rebahkan, kita tidurkan, maka gambarnya seperti ini. Ada rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Dari mana? Dari ini, orbital P ini. Tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Nah, permasalahannya kalau kita kita lihat, ya, kita lihat, maka Anda bisa menyatakan, loh, kenapa memangnya orbital atau ikatan rangkapnya itu yang berinteraksi antara sini dengan sini? Ini kan orbital P berdekatan. Kenapa harus di sini? Bukankah seharusnya orbital P yang di sini, yang sebelah sini, itu pun juga bisa berinteraksi kan? Wong dia juga orbital P-nya berdekatan. Benar nggak? Yang di sini seharusnya kan juga bisa. Wong dia juga berdekatan. Ini orbital P-nya. Sama juga yang ini pun juga harusnya kan bisa juga berinteraksi. Dia juga berdekatan. Benar kan? Nah, jadi ketika ini digambarkan kayak gini, maka seharusnya ini pun juga akan memiliki kesetaraan gambar atau kesetaraan ikatan yang posisinya itu berada di sebaliknya. Jadi yang di sini. Anda lihat ini. Kalau ini rangkapnya di sini, tunggal di sini, rangkap di sini, dan terusnya, yang ini kebalik. Ya, ini tunggal, ini rangkap, ini tunggal, ini rangkap, dan seterusnya. Nah, bentuk yang semacam ini, inilah yang dikatakan sebagai bentuk resonansi. Ya, resonansi. Jadi resonansi itu terjadi karena memang seharusnya posisinya itu tidak hanya terlokalkan di sini aja. Gitu. Jadi posisinya itu tidak hanya terlokalkan di sini, dia bisa berada di lokasi yang lain, ya, berada di lokasi yang lain yaitu di sini. Jadi ini adalah bentuk resonansi yang merupakan bentuk kesetimbangan. Nah, karena resonansi itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, ya durasinya, mungkin dalam 1 detik itu dia bisa melakukan perpindahan lokasinya itu bisa sampai ribuan jutaan kali. Akhirnya sebenarnya kita tidak bisa lagi membedakan strukturnya ini, apakah dia mau ikut ini, ataukah dia mau ikut ini, karena kesetimbangan yang sangat cepat itu. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah bahwa interaksi antar orbital P itu tidak terlokalkan di sini, ya, tidak terlokalkan di sini, tidak terlokalkan di sini, tetapi dia terjadi di keseluruhan rantai C ini. Ya. Jadi ketika dia terjadi keseluruhan rantai C ini, itulah yang dinamakan dengan delokalisasi elektron. Jadi maksudnya elektron yang berinteraksi dengan antar atom C itu tidak terlokalkan hanya ada di sini, tidak terlokalkan hanya di sini, tetapi terdelokalisasi, artinya semuanya bisa berinteraksi. Sehingga interaksinya itu tidak berhenti di sini, tetapi dia berinteraksi secara keseluruhan, melingkar seperti ini. Melingkar seperti ini. Semuanya berinteraksi, ini juga melingkar seperti ini. Nah, itulah kenapa ketika kita gambarkan orbital P yang berada di aromatis itu, maka bentuknya kurang lebih adalah kayak gini. Jadi yang di atas ini merupakan ini, dia berinteraksi orbital P yang posisinya di atas, orbital P yang posisinya di bawah. Seperti ini. Nah, jadi Anda bisa membayangkan atom C yang berada di sini, atom C yang berada di sini, itu seolah-olah terlindungi oleh ini, terlindungi oleh orbital yang saling berinteraksi itu, dan di situ kita bisa menemukan elektron. Ya, di situ kita bisa menemukan elektron. Artinya elektronnya itu berpindah-pindah di sepanjang orbital ini. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa atom C pada aromatis itu terlindungi oleh awan elektron, gitu ya. Jadi elektronnya itu berada di sini seolah-olah membentuk awan yang bentuknya kayak donat ini, donat yang ditumpuk. Oke, dan itu terbukti dengan adanya ketika
kita mengukur panjang ikatannya. Panjang ikatan C dengan C, ya, antara C dengan C rangkap seperti ini, itu adalah 1,34 Armstrong. Kemudian ikatan C tunggal itu adalah 1,48 Armstrong. Seandainya benar bahwa dia terlokalkan di sini, maka ketika kita mengukur panjang ikatan ini, harusnya akan kita peroleh panjang ikatannya adalah 1,34 Armstrong. Ketika kita mengukur dia di sini, yang tunggal ini, maka seharusnya kita peroleh panjang 1,48 Armstrong. Tapi real atau faktanya, ketika kita mengukur panjang ikatan dengan alat tertentu, gitu ya, di setiap atom C, dimanapun kita mengukur, apakah di sini, ataukah di sini, atau di sini, dan seterusnya, selalu yang kita peroleh itu adalah panjang ikatan yang berada di antara 1,34 dan 1,48 itu. Jadi adalah sekitar 1,4 Armstrong. Ya, sekitar ini panjangnya. Artinya apa? Artinya bahwa benar terbukti bahwa ikatan rangkap yang terjadi pada aromatis itu adalah merupakan ikatan rangkap yang hasil dari delokalisasi elektron. Di sepanjangnya itu kita ukur semuanya di sini 1,4, sini 1,4, 1,4. Artinya ikatan atau karakteristik ikatannya itu memang berada antara ikatan rangkap murni dan ikatan tunggal murni. Dan itulah terjadinya ini. Ya, inilah terjadinya ini. Itu yang namanya delokalisasi elektron. Ya. Nah, itulah yang merupakan senyawa aromatik paling sederhana. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, apa sih sebenarnya lebih komplitnya karakteristik atau syarat, ya, syarat dia dikatakan sebagai senyawa aromatik. Nah, tentu saja seperti tadi yang sudah di depan kita bahas, maka pertama adalah dia bentuknya siklis, melingkar, ya, melingkar. Seperti tadi ini kan melingkar gitu. Apakah harus 6 ini anggotanya? Enggak, pokoknya dia melingkar, gitu ya. Tapi ini belum cukup, ya, dia melingkar. Bentuknya datar, ya benar, ini datar, gitu ya. Pokoknya setiap ikatan yang melibatkan adanya ikatan rangkap atau melibatkan JsP2, ini pasti bentuknya adalah datar, gitu ya, pasti bentuknya datar. Kemudian tiap atom memiliki orbital p. Ya, ini sebenarnya nomor 2 dan 3 ini adalah sama. Artinya sudah merupakan konsekuensi logis, gitu ya. Kalau dia datar menggunakan sp2, maka kalau dia menggunakan sp2, maka pasti dia datar. Jadi ini sebenarnya saling terkait syaratnya itu. Dan yang paling penting lagi adalah syarat yang nomor 4 ini. Bahwa di dalam ikatan senyawa tersebut, dia harus memiliki elektron P, ya, elektron P seperti ini. Itu sebanyak totalnya adalah 4n plus 2, di mana n itu adalah bilangan asli, ya, bilangan asli. Bilangan asli itu berarti mulai dari 1, 2, 3 dan bulat, ya, dan seterusnya. Bilangan asli itu bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, elektron P itu bisa diperoleh dari, ya, Anda bisa memperoleh elektron P itu adalah dari ikatan rangkap, yaitu elektron P itu sebenarnya adalah elektron yang berada di orbital P. Nah, setiap orbital P ini isinya 1, ya, setiap orbital P itu isinya 1. Sehingga kalau dia ada ikatan rangkap yang masing-masing punya orbital P, 1, maka elektron P-nya itu adalah ikatan rangkap ini, ya, dilihat dari ikatan rangkap, maka setiap ikatan rangkap itu adalah berisi 2 elektron P. Setiap ikatan rangkap berisi 2 elektron P. Nah, seperti ini. Atau bisa juga berasal dari pasangan elektron bebas, ya, pasangan elektron bebas. Jadi itu ya adalah elektron P. Oke. Nah, untuk kasus yang ikatan rangkap yang kita bahas pada aromatis dengan C ini tadi, gitu ya, maka Anda bisa menghitung elektron P-nya itu adalah dari jumlah ikatan rangkap ketika Anda menuliskannya seperti ini. Gitu kan? Anda lihat di sini. Berarti untuk senyawa aromatis yang seperti ini, senyawa ini, itu elektron P-nya ada berapa?
Ini coba jumlah elektron pi-nya ada berapa? Jumlah ini, sigma ya. Sigma itu jumlah. Elektron pi-nya ada berapa menurut Anda di sini? Coba menjawab. Ada berapa? Empat belas ya. Ini 6 ya Pak. ingat, ikatan rangkap itu adalah 2 kali ikatan rangkap. Setiap ikatan rangkap itu melambangkan 2 elektron pi. Ikatan rangkapnya ada berapa itu? Ikatan rangkapnya ada berapa? Enggak, Pak. 3, Pak. Ada 3, berarti elektron pi-nya berapa? 3. 6. 6, ya. Berarti elektron pi-nya ada 6. 6. Betul ya? 3 ikatan rangkap, 1, 2, 3, berarti totalnya adalah 2 kali ikatan rangkap, 6. Ya, 6. Oke? Nah, 6 ini kemudian masukkan di persamaan ini. Apakah dia memenuhi syarat rumus ini? Enggak. 4n plus 2 enggak. Dengan n-nya adalah bilangan asli. Memenuhi syarat enggak? Apakah ini memenuhi syarat persamaan 4n plus 2 enggak? Memenuhi Pak. Iya. Memenuhi ya. Coba Anda ganti n-nya itu dengan angka bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. Jika n-nya sama dengan 1, maka Anda ganti coba. Berarti 4 kali 1 adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Iya kan? Berarti ini memenuhi. Nah, kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, berarti ini adalah memenuhi unsur atau karakteristik dari senyawa aromatik. Berarti ini disebut dengan senyawa aromatik. Betul. Iya kan? Dia membentuk cincin, betul. Ya. Dia juga datar karena menggunakan sp2, ada ikatan rangkap kan. Pokoknya kalau ada ikatan rangkap, pasti dia adalah datar dan menggunakan sp2. Jadi ini saling terkait. Ya. Cincin, betul. Kemudian jumlah elektron pi-nya 6, dan 6 memenuhi aturan Hakel ini. Berarti ini adalah betul senyawa aromatik. Gitu ya. Oke. Coba ini Anda lihat. Ini, apakah ini aromatik? Ini aromatik atau bukan aromatik? Yang ini. Syarat pertama, apakah dia membentuk cincin? Iya, Pak. Ya. Oke. Apakah dia mempunyai orbital sp2? Orbital sp2 bisa dilihat apakah dia punya ikatan rangkap atau enggak. Iya, Pak. Ada ikatan rangkap. Iya, Pak. Ya, berarti sp2. Betul ya? Nah, sekarang coba masukkan jumlah elektron pi-nya itu ke aturan Hakel. Apakah dia memenuhi atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa enggak? Karena jumlah ikatan rangkapnya 4 dikali 2, 8. Kalau 4 dikali 2, 8 Ya, berarti kan tidak ada. 2 kan 10. Berarti Ya, berarti enggak ya. Berarti ini bukan aromatis. Karena jumlahnya berapa ini elektron pi-nya? 8. Dan 8 itu tidak memenuhi aturan Hakel. Ya, tidak ada angka n yang bisa menghasilkan 8. Tidak ada angka bilangan asli yang bisa menghasilkan 8. Betul ya? Ada ganti n-nya dengan 1, ganti dengan 2, ganti dengan 3, dan seterusnya. Nggak bisa. Yang bisa adalah ketika Anda ganti dengan 1, berarti nanti totalnya adalah 6. Ketika Anda ganti dengan 2, totalnya adalah berapa? 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Ganti dengan 3. 3 kali 4, 12. Berarti tambah 2, 14. Ganti dengan 4. 4 kali 4, 16. Berarti 18, dan seterusnya. Oke? Itu adalah jumlah elektron pi yang bisa memenuhi aturan Hakel. Jadi ini adalah elektron-elektron yang bisa memenuhi sebagai aromatis, plus dia bentuknya harus melingkar ikatannya itu. Jadi 2 ini. Yang ini coba, apakah ini iya atau no?
Oke, Pak. Iya, Pak. Berapa elektron Pi-nya? 14. 14. Oke, baik. 14 apakah dia murni? Murni ya? Kalau ganti 1, 2, 3 maka murni. Maka ini adalah iya, betul. Dia melingkar, ada ikatan rangkapnya, dan jumlah elektron Pi-nya 14. Yang ini? Iya atau enggak? Berapa elektron Pi-nya? Berapa elektron Pi-nya? 16. 16. Apakah dia masuk di aturan Hackel? Tidak. Tidak. Enggak, Pak. Bukan aromatis. Yang bawahnya? Yang ini? Aromatis, Pak. Aromatis ya. Jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. Aromatis. Ini kelihatannya hampir sama ya, tapi ada sedikit perbedaan ketika ini di tengahnya itu ada ikatan. Aromatis kan? Aromatis, Pak. Aromatis juga. Nah, ini adalah senyawa dari strukturnya naftalen. Anda tahu naftalen kan? Naftalen itu biasanya itu apa? Kapur barus ya, Pak. Nah, itu dia. Nah, aromanya kan khas ya. Aromanya kan khas ya. Kapur barus. Ya kayak gitu-gitu itu. Oke. Ini? Iya nggak? Enggak, Pak. Enggak. Bukan, Pak. Baik, paham ya? Udah ya, paham ya? Jadi dia harus melingkar, ada orbital sp2-nya ditunjukkan oleh ikatan rangkap, dan yang paling penting juga adalah jumlah elektron Pi-nya itu adalah harus memenuhi aturan Hackel, yaitu jumlahnya antara 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Oke, setelah 6 ke atas itu adalah kelipatan tambah 10, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu ya? Baik. Nah, lalu bagaimana untuk penamakannya? Untuk penamaannya biasanya kalau dia dijadikan sebagai utamanya, jadi cincin benzen ini namanya benzen ya. Jadi yang melingkar tadi itu, saya belum nyebutkan ya, yang melingkar tadi itu. Nah, oh ya tadi itu ketika kita gambarkan kayak gini, maka dia nanti kan sebenarnya dia beresonansi ya, beresonansi sehingga ikatan rangkapnya juga tidak terlokalkan tetapi terdelokalisasi. Ada resonansi, perpindahan gitu ya. Nah, ini terjadi secara cepat. Terjadi secara cepat. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa mengamati seperti ini. Maka yang terjadi itu adalah ada penggambaran lagi yang lain atau cara menuliskan lagi yang lain senyawa benzena ini, itu adalah dengan gambar yang seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa ikatan rangkap itu tidak terlokalkan hanya di sini, hanya di sini gitu ya. Tetapi dia terjadi beresonansi, sehingga sebenarnya ikatan rangkapnya itu terjadi di keseluruhan ini. Ikatannya terjadi keseluruhan ini, gitu ya. Sehingga seringkali Anda akan menjumpai bahwa gambar dari senyawa benzen itu adalah seperti ini. Pernah kan lihat seperti ini ya? Mungkin Anda dulu bertanya, kenapa kok ada gambar senyawa struktur yang ada melingkar kayak gini, gitu kan? Ikatan apa itu kok bisa melingkar? Nah, itu sebenarnya adalah menggambarkan bahwa di dalam senyawa aromatis ini, senyawa benzen ini, ikatan rangkapnya itu tidak terlokalkan hanya ada di C tertentu. Karena dia bisa berpindah di C yang lain, ikatan rangkapnya itu. Nah, sehingga realnya yang bisa kita tangkap itu adalah bahwa dia sebenarnya terjadi di keseluruhannya ikatan rangkapnya. Jadi digambarkan melingkar kayak gini. Nah, senyawa aromatis yang paling sederhana itulah yang disebut dengan benzen. Gitu ya, benzena. Benzena itu tidak sama ya, tidak sama dengan bensin. Kalau bensin itu bahan bakar, nama sebutan hanya orang Indonesia ya yang menyatakan itu ya,
bahwa bahan bakarnya itu disebut dengan bensin. Kalau yang dari luar negeri tentunya tidak menyebutkannya dengan bensin ya, ada dia sebutnya dengan macam-macam ya, macam-macam jadi cara menyebutkannya. Ya, ada yang nyebutnya petrol dan seterusnya, tergantung dari kebiasaan dari orang-orang sana. Jadi ingat bahwa bensin itu bukan bensin. Kalau bensin itu adalah biasanya merujuk kepada bahan bakar yang paling rendah oktannya ya, premium biasanya disebutnya seperti ini, bensin gitu. Nah, tapi isinya bensin itu tidak hanya satu senyawa, dia bisa puluhan, ratusan bahkan senyawa yang ada di dalam bensin itu, ya, kandungannya banyak. Nah, kalau bensin ini senyawa murni hanya satu, yaitu ini, gitu. Nah, penamaannya jika dia digunakan sebagai rantai utamanya, ya dia dianggap sebagai rantai utamanya, maka nanti namanya berada di belakang. Jadi nama cabang, kemudian diikuti dengan benzena. Gitu. Contohnya ini adalah cabangnya NO2, itu disebut dengan nitro, maka namanya adalah nitrobenzen. Gitu ya. Seperti ini misalkan, ini disebut sebagai cabangnya, berarti namanya adalah klorobenzen. Apakah ini boleh dikatakan sebagai cabang? Boleh. Jadi kalau benzennya itu, kalau ini sebagai rantai utama ya, benzen sebagai rantai utama. Jika benzennya itu digunakan justru sebagai cabangnya, maka penamaan benzen di sini sebagai cabang itu adalah dengan nama fenil. Ya, fenil. Bahasa Inggrisnya adalah fenil. Seperti ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini sebagai utamanya misalkan, ya ini utamanya, maka ini namanya menjadi fenil di depan. Kalau cabang kan di depan ya, fenil klorida. Jadi ini sebagai utamanya. Namun ya jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah bahwa benzen sebagai yang utama. Oke. Nah seperti ini misalkan dia ini adalah cabang untuk alkilnya yang disebut dengan cabang isopropil. Berarti namanya adalah isopropil benzena. Gitu, isopropil benzena. Boleh nggak ini sebagai cabangnya? Boleh. Yaitu ini sebagai rantai utamanya. Berarti kan dia adalah propana di nomor 2. Berarti 2-fenil propana. Boleh, tapi tidak lazim, tidak biasa. Gitu ya. Nah, ini juga seperti bromobenzen, metilbenzen, dan seterusnya. Ini adalah nama yang lumrahnya, wajarnya gitu ya. Tapi seringkali justru nama yang wajar ini tidak sering digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah nama tak bersistem. Ya. Nama tak bersistem atau biasanya disebut dengan nama trivial. Nama umumnya. Nama umum. Jadi seperti ini, metilbenzen. Maka ini jarang disebut dengan metilbenzen. Lebih seringnya dia disebut dengan nama ini. Toluen. Itu nama tak bersistem. Ya. Toluen. Kalau misalkan yang ini nama umumnya, nama yang IPAC-nya, nama yang bersistem, seharusnya namanya adalah fenil hidroksida. Ya kan? Fenil hidroksida. Ini fenil, ini hidroksida. Ya. Atau hidroksibenzen atau hidroksibenzena. Ini nama yang umum. Tapi ini justru tidak pernah digunakan di dalam perdagangan. Ya. Nama yang tak bersistem justru yang sering digunakan. Itu namanya adalah fenol. Ini juga seperti itu. Harusnya di sini adalah fenilamina atau aminobenzen. Aminobenzen. Tapi ini justru jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah nama anilin. Dan seterusnya. Ya. Nama-nama tak bersistem itu atau nama trivial itu justru yang paling sering digunakan. Bahkan kadang-kadang kita malah bingung ya, ketika disebut metilbenzen itu seperti apa gitu. Yang lebih populer adalah yang toluen gitu ya. Oke. Benzoic acid, benzon nitril dan seterusnya. Itu penamaannya. Nah, ini jika dia ada hanya satu gugus saja di sini gitu ya. Hanya satu gugus di cincin benzen.
bagaimana kalau kemudian dia nah, untuk yang panjang ini berarti ya memang ini ya lebih mudahnya untuk rantai yang panjang seperti ini, kalau ini digunakan sebagai cabangnya, kemudian di bensennya sebagai rantai utamanya, tentu lebih sulit untuk memberikan nama seperti ini ya. Jika untuk kasus yang seperti ini, maka sebaiknya ini digunakan sebagai cabangnya. Nah, kalau dia sebagai cabang, maka namanya adalah diawali dengan fenil. Seperti ini, 2-fenil oktana. Gitu ya, 2-fenil oktana. Dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk yang monosubstitusi dari cincin-cinnya itu hanya satu. Lalu bagaimana untuk yang terdisubstitusi? Ya, artinya ada 2 substituen yang berada di cincin bensen. Nah, untuk penamaan seperti itu ada ciri khas dari senyawa bensen, ya, yaitu apa? Jika senyawa bensennya itu, substituennya itu terletak di, perhatikan ya, salah satunya di sini gitu ya, salah satunya di sini. Maka kemudian nanti untuk gugus yang berikutnya itu berpatokan pada posisi gugus yang ada di sini ini. Gitu ya. Jadi ini kan gugusnya dari sini kan, maka patokannya adalah ikatan ini, letak ikatan ini. Jika gugus berikutnya terletak dekat dengan ini, dekat dengan yang di sini ini, yaitu ini kan, kalau dekat berarti hanya ada 2 ya, di sini atau di sini, gitu ya. Nah, dia nggak peduli, pokoknya dekat, paling dekat, dia bersebelahan, apakah di kiri maupun di kanan. Maka itu disebut dengan, diawali dengan kata O, huruf O. Huruf O itu singkatan dari orto, ya, orto. Jadi sebutannya jika seperti ini adalah orto. Nah, jika kemudian dia berselang atau berseling, ya, berseling ikatannya itu di keduanya, jadi setelah ini, kemudian nggak ada, kemudian ada ikatan di sini, jadi berselang 2, berseling, ya, berseling atau berselang. Dan 2 seperti ini, maka diawali nanti dengan huruf M, yang merupakan singkatan dari meta. Dan jika letaknya itu berseberangan di sana dan di sini berseberangan seperti ini, maka nanti namanya diawali dengan P yang merupakan kepanjangan dari singkatan dari para. Contohnya adalah ini, ya. Kalau ini nama trivialnya ya, ini nama trivial. Contohnya seperti ini. Ini kalau Anda memberikan nama dengan nama yang tadi itu, ini tadi ketika tunggal CH3 dengan bensen, tadi kan namanya adalah toluen ya. Ini tadi namanya kan toluen ya. Ini namanya toluen. Betul ya, tadi namanya toluen, nama trivialnya. Nah, kalau kemudian di sini misalkan Anda tambah dengan gugus lagi yang lain, misalnya gugus ini, NH2, maka ini adalah amino. Ya, gugus amino ini terletak seberang persis di sebelahnya CH3 ini. Berarti kalau sebelahnya persis, dia diawali dengan O. Ya, artinya penamaannya di sini nanti adalah O, atau orto boleh ya, ada beri nama orto boleh, atau O saya cukup, O, kemudian nama cabangnya ini amino, dan nama trivialnya ini toluen, toluen. Nah, kok ke sini? Mana tadi? Toluena, ya, toluen. Atau nama lain lagi juga boleh, sama aja. Misalkan ini yang digunakan sebagai trivialnya. Tadi kan namanya anilin ya, yang ini tadi nama trivialnya anilin. Ini berarti cabangnya. Berarti cabangnya adalah metil dan posisinya sebelahan. Berarti Anda boleh memberikan nama O metil sebagai cabangnya anilin itu ya. O metil anilin, orto metil anilin. Ya, kalau ini CH3 ini namanya, jadi kalau ada 2, kalau hanya satu tadi itu CH3-nya nama trivialnya adalah toluen. Tapi kalau di dalam bensen ini ada 2 alkil metil seperti ini, namanya silen. Karena dia posisinya berdekatan, ortosilen.
Ya, silen itu adalah nama trivial, nama paling nama umum, nama dagang. Kemudian kalau berselang seperti ini, maka berarti metasilen. Kalau dia berseberangan seperti ini, maka disebut dengan parasilen. Gitu ya. Nah, ini misalkan. Ini, seperti ini tadi. Nah, kalau misalkan Anda tadi punya ini toluen ya, toluen. Terus kemudian ada di sini, ada BR. Berarti posisi BR berada di sini kan, di seberangnya sini kan, berseberangan. Kalau berseberangan seperti ini berarti dia diawali dengan P, para, posisinya para. Berarti ini sebagai cabang, namanya adalah P, para. Kemudian bromo sebagai cabangnya, dan nama trivial dari ini adalah toluen. Nah, seperti itu maksudnya. P, bromo, toluen. Oke? Kalau dia berada di sini, di toluen, kemudian berada di sini, misalkan ini adalah Cl, berarti letaknya adalah apa? Meta. Berarti M, kloro, toluen. Nah, seperti itu ya maksudnya. Paham ya? Itu adalah dengan 2 substituen. Bagaimana kalau 3? Nah, kalau 3, cabangnya di sini ada 3. Kalau untuk 3, maka nanti tidak lagi dengan orto, para, dan meta, tapi dengan penomoran. Jadi Anda boleh memilih salah satu sebagai salah satu sebagai utamanya. Contohnya ini. Ini kan ada OH, ada BR, ada BR. Nah, ini aja Anda ambil sebagai utamanya. Karena ini ada nama trivialnya. Nama trivialnya yang ini adalah fenol. Gitu kan? Fenol. Nah, berarti OH-nya terletak di sini. Beri nomor 1 karena dia yang utama. Maka kemudian beri selanjutnya di sini 2, 3. Apa harus ke sini? Enggak. Dia boleh ke sini. 2, 3, dan seterusnya. Atas dasar apa? Atas dasar paling dekat cabang berikutnya. Ya, paling dekat dengan cabang berikutnya untuk penomorannya itu. Jadi misalkan yang umumnya atau utamanya itu nanti aja ya ini, misalkan seperti ini, maka kebetulan untuk ke sini ini nomor 3 paling dekat ya. Kalau Anda beri nomor ke sini, ini juga nomor 3. Jadi kemanapun boleh. Ke sini 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, cabangnya ada 2 yaitu nomor 3, nomor 5. Berarti namanya adalah 3, 5 di bromo, dan nama trivial untuk utamanya itu adalah toluena. Nah, sama seperti ini misalkan. Ini Anda ambil kok toluena sih? Sorry. Fenol. Karena kan OH ini. Nah, ini juga seperti itu. Ini Anda ambil adalah yang utama. Yang utama adalah ini. Misalkan. Nah, ini kan CH3, berarti toluen. Ya. CH3, ini toluen. Nah, beri nomor, terserah. Karena ini kebetulan letaknya ke sini juga dekat, ke sini juga dekat. Berarti Anda boleh memberi nomor ke sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti nomor 2, ada nomor 4, ada nomor 6 cabangnya. Berarti 2, 4, 6, NO2 adalah nitro, trinitrotoluena. Ya, dan itulah yang disingkat menjadi TNT. Ya, apa TNT itu? Trinitrotoluena. Apa TNT itu? Ledak. Ya, jadi ini adalah bahan yang digunakan sebagai bom. Trinitrotoluen. TNT. Ya, bom yang konvensional, bom yang lama dulu. Kalau sekarang kan sudah macam-macam bomnya. Bisa ditambah dengan nuklir dan seterusnya. Tapi antara lain bahan dasarnya kayak gini, karena dia mudah meledak. Baik, paham ya sampai di sini? Nah, yang ini juga seperti itu. Misalkan ini karena sama-sama tidak ada yang utamanya, ya boleh aja misalkan Anda beri nomor mulai dari sini. 1. Nah, kalau ini berarti nomor 2-nya harus ke sini. Ya, dia nggak boleh ke sini. Karena di sini nggak ada cabang. Ini cabang yang paling dekat. Berarti ini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada cabang adalah nomor 4. Nah, itu namanya 4 bromo,
1,2,1,2 diklorobenzen. Oke. Paham ya? Untuk penamaan. Baik, itu ada yang tanyakan dulu sampai di sini sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi untuk benzen. Nah, jadi ini sudah sifat propertisnya tadi ya, sifat atau propertisnya sudah kita bahas, tata nama sudah. Sekarang kita mau masuk ke properties chemicalnya, chemical propertiesnya atau sifat kimianya. Kalau sifat kimia berarti tentang reaksinya. Silakan ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Iya, Nicholas, silakan. Makanya ada sih Pak. Kalau misal kayak TNT gini kan 2,4,6 trinitro toluena. Nah, Iya. tapi kalau misal gak diambil intinya kayak toluena ini tapi dibagi jadi metil gitu, kayak metil maksudnya gimana? Kayak 2,4,6 trinitro metil benzena gitu, nggak boleh apa? Boleh. Trinitrometil benzen gitu ya maksudnya? Iya. Boleh. Tapi ya itu kembali bahwa itu menjadi bukan hal yang umum gitu ya. Yang umum itu adalah ini, makanya sampai sudah terkenal banget kan ketika saya sebut TNT, Anda sudah tahu tadi, oh ini adalah yang meledak tadi itu, iya kan? Kalau Anda pakai yang nama yang seperti itu tadi, justru orang akan nggak kenal, walaupun boleh, ya. Ngerti maksud saya? Boleh saja Anda sebut seperti itu. Jadi ini maksudnya Anda beri nama, ini kan nomor satunya di sini kan, nomor satunya metil gitu ya. Berarti maksud Anda adalah namanya 1 metil 2,4,6 trinitro benzen, gitu kan maksudnya? Boleh, benar, ya, benar. Itu secara IUPAC betul. Tapi nanti ketika ini Anda namakan dengan seperti ini di umum atau di perdagangan, orang justru akan nggak ngerti, gitu ya. Justru yang ngerti. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Dengan chemical properties-nya atau reaksi yang terjadi pada aromatik. Nah, untuk senyawa aromatik, sama dengan juga ketika kita membahas mengenai ikatan rangkap atau alkena kemarin, maka bukan satu-satunya ya, yang paling umum bisa terjadi reaksi untuk ini, bukan satu-satunya, sorry ya, bukan satu-satunya, salah nanti malam. Jadi reaksi yang paling umum untuk aromatik, itu aja ya, reaksi yang paling umum untuk aromatik itu adalah reaksi substitusi, ya, reaksi substitusi. Apa yang disubstitusi? Yang disubstitusi adalah salah satu atom H dari benzena, gitu ya. Apa substitusi yang paling umum? Kenapa nggak adisi? Gitu ya. Kemarin kalau alkena itu kan salah satu yang juga bisa terjadi adalah adisi ya. Adisi itu ditandai dengan ketika dia ditambahkan atau direaksikan secara adisi, berarti nanti ikatan rangkapnya itu akan berubah menjadi ikatan tunggal. Gitu kan kemarin? Ya, aturan Markov-Nikov dan seterusnya itu akan menjadi ikatan tunggal. Ya. Nah, kalau benzen tadi kan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian dilakukan adisi, bisa ya, tetapi dia nanti butuh energi yang sangat besar, bukan hanya besar, tapi sangat besar untuk bisa mengadisi ini, sehingga dia nanti ikatan rangkapnya itu akan hilang satu, gitu ya, hilang satu. Jadi nanti akan seperti ini. Itu bisa, tetapi energinya sangat besar, sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena struktur dari benzen yang seperti ini itu adalah struktur yang sangat stabil. Dia suka dengan saya ini, ya. Dia suka dengan model yang seperti ini.
karena dia tersebar, elektronnya itu tersebar ke seluruh ikatan. Itu yang suka, dia menjadi stabil. Tapi begitu Anda adisi sehingga ini akan berkurang satu ikatannya, maka struktur yang seperti ini itu nggak akan terjadi lagi. Ya kan? Dia nggak bisa lagi melingkar seperti itu, karena di sini nggak ada lagi yang bisa ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya hanya benar-benar terjadi di sini, terlokalkan di sini aja. Tidak bisa terjadi keseluruhannya. Nah, itu yang menyebabkan kestabilannya justru akan jauh berkurang ketika dia harus merusak ikatan rangkap yang sudah seperti ini. Maka ini butuh energi yang sangat besar, jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Yang paling memungkinkan adalah substitusi. Jadi dia tetap mempertahankan ini, hanya nanti akan dirubah ikatan hanya itu. Jadi kan ikatan H ya, bukan hanya ya. Maksud bukan hanya only bukan, tapi ikatan H-nya itu ya, ikatan H-nya. Bukan hanya only. Jadi maksudnya begini. Yang paling simpel ketika benzen itu kan adalah ketika semuanya itu masih mengikat H, gitu kan? Semuanya masih mengikat H. Dan kemudian seringkali itu tidak tertulis di situ hanya. Ya, dia hanya cincin melingkar dengan ikatan rangkap C-nya, kayak gini ini. Tapi kalau Anda punya gambar seperti ini, harus sudah tahu bahwa sebenarnya ada H di sekitaran ini. Karena C-nya bertangan 4. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mensubstitusinya? Maka substitusinya itu harus dilakukan oleh elektrofilik. Nah, ini yang kemarin berbeda dengan alkil halida. Pada saat kita mempelajari alkil halida, substitusinya itu dilakukan oleh nukleofil. Makanya ada mekanisme SN, substitusi nukleofil 1 atau 2, gitu kan? Singkat ya, dilakukan oleh nukleofil. Kenapa? Karena ketika alkil halida yang diusir itu adalah X-nya itu adalah elektronegatif. Jadi siapa yang harus mengusirnya, menggantikannya, harus memiliki sifat yang hampir sama dengan elektronegativitasnya itu, yaitu si nukleofil, yaitu yang punya PEP atau dia punya ion, gitu ya. Karena ini nanti pergi dalam berupa ion juga, ion negatif juga. Jadi ion negatif pergi harus diganti juga dengan ion negatif. Kalau ini, kenapa harus elektrofil, bukan nukleofil? Apa alasannya? Mengapa ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok elektrofil? Coba. Sifatnya mirip mungkin, Pak. Mirip dengan siapa? Dengan H+, Pak. Kata mirip dengan H+. Ya, oke. Ada yang lebih tepat lagi seharusnya. Bukan karena itu. Kenapa? Nah, coba lihat. Benzen, kan dia di sekelilingnya itu ada seperti ini, kan? Gambarnya kan kayak gini kan. Gambarnya seperti ini. Ini maksudnya apa ini? Jadi maksudnya tadi itu bahwa di sekeliling atom C, gitu kan, dia punya orbital P. Orbital P ini masing-masing itu punya elektron satu, ya, elektron satu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian beroverlapping atau berinteraksi sehingga terbentuklah orbital yang melingkar seperti ini. Orbital itu apa sih? Orbital itu adalah kebolehjadian kita bisa menemukan elektron. Artinya apa? Orbital itu anggaplah dia ruangan yang bisa ditempati oleh elektron. Jadi elektronnya itu tidak hanya di sini. Kalau pertama tadi dia tidak berinteraksi antara mereka, maka elektronnya itu ya di sini sudah menempati ruangan yang satu kamar ini misalkan. Tapi begitu ini ada sekat-sekatnya gitu ya, begitu ini beroverlapping, berinteraksi, maka bayangkan seolah kamar-kamar yang ada di sini itu dijebol semuanya temboknya, kemudian disambungkan. Jadi kamarnya ini bersambung. Artinya apa? Si elektron ini bebas menempati dimanapun kamarnya, berkeliaran di sini. Itu yang namanya adalah orbital. Jadi kebolehjadian ruangan yang
kebolehjadian kita bisa menemukan elektron itu di situ. Jadi elektronnya bisa ada di sini. Artinya kalau misalkan ini orbitalnya itu bisa berinteraksi di atas dan di bawah ini, kan tadi sudah disebutkan ya, jadi seolah-olah C yang ada di ujung-ujungnya sini, itu dikelilingi oleh awan elektron. Ya kan? Dikelilingi oleh awan elektron. Jadi seperti terlindungi oleh elektron di atas dan di bawahnya itu. Elektron itu bermuatan negatif. Betul kan? Jadi siapa yang harus bisa masuk ke sini, padahal dia terlindungi oleh elektron yang bermuatan negatif, yang bisa masuk tentunya adalah yang sifatnya berlawanan dengan elektron itu, yang bermuatan negatif itu. Siapa? Ya elektrofil ini. Jadi elektrofil itu adalah yang suka elektron. Jadi hanya dia yang bisa menembus ini. Karena kalau misalkan yang Anda masukkan adalah nukleofil yang juga bermuatan negatif, maka ini negatif juga, elektronnya berada di sini, maka pasti nanti antar negatif itu akan saling tolak-menolak. Jadi nggak mungkin dia mendekati ini sudah langsung tertolak oleh adanya elektron di sini. Begitu dekat langsung tertolak, seperti magnet itu tadi. Ya, kutub negatif, kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka dia akan pergi, tertolak, sama seperti itu. Ini negatif, ada negatif yang masuk, langsung pergi dia. Saya nggak mau. Jadi satu-satunya yang bisa masuk ke sini mendekati adalah si elektrofil ini. Oke? Jadi harus bermuatan positif, ya elektrofil. Berarti yang bisa masuk ke sini itu adalah ion positif. Hanya itu, nggak boleh ion negatif. Oke? Paham ya? Nah, mekanisme gimana? Secara sederhana, mekanismenya itu adalah begini, secara simpelnya aja, kayak gini ya. Jadi ini kan tadi ikat rangkap, gitu ya, ikat rangkap. Nah, ikat rangkap itu dia punya elektron di sini, ya elektron di sini. Elektron inilah yang kemudian nanti pasangan ini yang akan menangkap si elektrofil. Jadi ketika elektrofil mendekat, ion positif mendekat, itu menyebabkan elektron di sini itu akan masuk ke sini, menangkap ini, yang ikatan rangkap. Elektron dari ikatan rangkap itu menangkap elektrofil. Nah, ketika dia menangkap ini, jadi kayak bayangkan gini ya, ketika dia menangkapnya ini, ada elektron, gitu ya, misalnya ini, maka ini bayangkan tangannya itu ke sini, ya, tangannya ini salah satunya itu ke sini, menangkap si E per sini. Jadi ini tetap di ujung sini, ya tetap di ujung sini, terus ini bergerak ke sana. Seret. Jadi akhirnya nanti dia akan melepaskan diri, jadi dia menangkap E ini. Paham ya? Nah di ujung sini kan tetap ada H, ada H, ada H. Gitu ya? Jadi ini nanti ada E, terus di sini tetap ada H. Juga H. H. Nah, ketika dia pindah, yang tadinya di sini, katanya di sini elektronnya pindah ke sini untuk menangkap si E, maka otomatis C yang di sini tangannya tinggal 3. Betul kan? Karena sekarang dia elektronnya yang tadinya berada di sini, berikatan dengan di sini, itu ternyata ditangkap oleh si E. Jadi ini tangannya tinggal 3. Artinya dia kekurangan elektron yang akhirnya ditangkap oleh E. Kalau dia kekurangan elektron, maka akhirnya dia bermuatan positif. Dia bermuatan positif. Nah, muatan positif itu pada dasarnya dia bisa seperti ya, dia bisa berpindah-pindah atau terjadi resonansi. Ya, resonansi yang menyebabkan dia stabil ya, resonansi. Jadi ini pindah ke sini, ikatan rangkapnya pindah ke sini. Ketika dia pindah ke sini, positifnya jadi di sini. Ini pindah ke sini rangkapnya, maka ketika dia pindah ke sini, positifnya ada di sini. Nah, nanti juga ini kembali lagi ke sini. Maka dia nanti positifnya jadi di sini. Terus begitu ya, terus begitu. Nah, setelah ada ikatan ini, maka ini nanti harus kembali, inilah yang disebut dengan keadaan intermediate. Keadaan intermediate. Zat antara. Nah, setelah itu, dia harus mempertahankan bentuk aromatisnya ini, yaitu bentuk ikatan rangkap yang berselang-seling ini.
karena itu adalah yang paling stabil. Bagaimana cara mempertahankannya? Berarti dia harus mengembalikan ikatan rangkapnya itu ke sini. Satu-satunya cara untuk mengembalikan ikatan rangkap itu adalah dengan memindahkan ikatan rangkapnya ini, dengan memindahkan ikatan CH ini, itu ke sini. Ke bagian yang positif ini. Jadi ini pindah ke sini. Kalau ini pindah ke sini, maka H harus dilepaskan. Ya, dan H ini akan terlepaskan dengan tanpa membawa elektron, karena elektronnya dibawa ke sini. Jadi ketika elektronnya itu dibawa kembali ke ikatan rangkap ini, ke sini, maka hanya tidak akan membawa apapun. Jadi dia lepas sebagai H positif. Tapi pas saat dia lepas sebagai H positif, di sini E-nya sudah menempel di tempat ini. Ya, menempel di tempat ini. Jadi yang pertamanya tadi E plusnya itu di luar, sekarang di dalam. Dan dia mengusir hanya itu. Jadi dia menggantikan posisi H di sini, sehingga hanya akan pergi sebagai H+. Nah, inilah pengusiran inilah yang disebut dengan substitusi. Ya, lebih tepatnya disebut sebagai substitusi yang pertama. Kenapa pertama? Karena pertama kali dia mensubstitusi benzen. Ya, yang sebelumnya tidak ada substituen sama sekali. Semuanya ada atom H, ya, semuanya ada atom H di sekelilingnya, yang kemudian dengan elektrofil dia menggantikan posisi H ini satu kali, ya, satu H digantikan, makanya disebut sebagai substitusi yang pertama. Nah, hasilnya adalah dia akan terbentuk E di sini dan lepas A plus. Paham ya? Nah, sekarang tinggal apa yang akan dimasukkan ke sini, gitu ya. Jadi siapa yang nanti akan bertindak sebagai elektrofilnya? Ini kan kalau elektrofil kan umum ya. Nah, jadi siapa yang akan masuk ke sini? Nah, jadi saya akan langsung ke ringkasannya aja. Ini berbagai jenis reaksinya. Saya akan langsung ke ringkasannya aja. Summary-nya, nah, ringkasan. Substitusi yang pertama dari benzen. Oke, jadi intinya adalah reaksi substitusinya saya tulis lagi secara umumnya. Ini tahap pertama ya. Jadi ada benzen, ini ada H yang lain, hanya tidak saya tulis ya untuk mempercepat. Ada elektrofil. Maka selanjutnya ikatan rangkap ini akan menangkap elektrofil sehingga terjadilah intermediate di mana ini menjadi positif, ini E-nya ketangkap dan hanya masih di sini. Selanjutnya H dilepaskan dengan ikatannya balik ke sini, maka H plus lepas dan jadilah dia ikatanya sekarang dari E ini. Gitu ya, ini tahap pertama. Tahap kedua nanti adalah, ini adalah tahap ininya, substitusinya. Tahap substitusinya. Nah, permasalahannya adalah apa E-nya ini? Apa E-nya ini? Gitu kan? Apa E-nya? Kalau misalkan Anda ingin merubah benzen di sini, kemudian ingin menjadikan dia sebagai bromobenzen, BR, bromobenzen. Berarti yang Anda masukkan apa ini? Berarti yang Anda masukkan kan BR kan? Betul ya? Yang Anda masukkan BR. Betul tidak? Nah, kalau BR ingin masuk ke cincin benzen, ingat bahwa syarat utama bahwa dia bisa masuk itu harus berupa E+, berupa ion positif. Masalahnya ketika Anda punya BR ini kecenderungannya nanti kalau dia berupa ion,
ionnya bermuatan apa? Kecenderungannya Br itu Negatif. negatif, karena Br itu adalah bagian dari halogen yang berada di golongan 7A. Dia sangat elektronegatif. Ya, artinya apa? Dia memiliki kecenderungan untuk menjadi ionnya pasti negatif. Kalau dilepaskan jadi ion pasti negatif. Nah, kalau dia ion negatif seperti ini, apakah dia bisa masuk ke sini? Bisa nggak? Ingat bahwa yang bisa menyerang harus bermuatan positif. Kalau dia negatif, bisa nggak ini? Nggak bisa, ya, karena dia negatif. Lalu bagaimana supaya bisa mendapatkan ini? Berarti kan PR-nya harus positif, kan? Supaya bisa masuk ke sini. Tidak ada cara lain bahwa kalau Anda ingin mendapatkan bromobenzen, memasukkan Br ke benzen, berarti PR-nya harus Anda jadikan positif. Berarti intinya adalah ketika substitusi yang pertama dari benzen itu, inti pokok permasalahannya adalah Anda harus membuat yang mau masuk itu bermuatan positif atau membuat kation terlebih dahulu. Nggak peduli apapun, harus dibuat kation terlebih dahulu. Kalau Anda ingin masukkan Br, maka Br-nya itu harus dijadikan positif. Ya, Duh, padahal kecenderungannya dia negatif. Lalu bagaimana? Maka inti berikutnya adalah membuat elektrofil itu. Ya, jadi tahapan pertama ketika substitusi yang benzen yang pertama ini, maka tahap yang pertama, tahap yang paling penting, tahap pertama untuk substitusi pertama benzen adalah membentuk atau membuat E+ yang sesuai. Dan ringkasannya ada di tabel berikut ini. Brominasi itu adalah masuknya Br ke dalam, jadi ini nama reaksi atau nama masuknya gugus ke cincin benzen, gitu ya. Masuknya gugus ke cincin benzen. Brominasi berarti masuknya gugus Br ke cincin benzen. Klorinasi masuknya gugus klor ke cincin benzen. Iodinasi masuknya gugus iod ke cincin benzen, dan seterusnya. Nah, ketiga ini Anda tahu bahwa dia adalah golongan dari 7A yang kecenderungannya dia membentuk X-min, gitu kan? Tetapi ketika dia mau masuk ke cincin benzen, maka dia harus menjadi E+. Bagaimana cara membentuk E+-nya? Inilah, ya. Jadi cara pembentukan E+, sumber dan reaksi dari pembentukan E+, untuk brominasi berarti untuk mendapatkan Br+, Anda harus membuat reaksi atau mempersiapkan regen berupa Br2 plus FeBr3. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan Br+ dari reaksi Br-nya itu terpecah. Yang negatif masuk ke FeBr3, membentuk FeBr4-, sehingga tersisa satu, yaitu Br positif. Jadi Br2 ini dipecah secara paksa oleh FeBr3, ya, menjadi Br- dan Br positif. Yang Br-nya itu masuk ke Fe, ya, orbital Fe yang kosong, dia akan menjadi FeBr4 negatif, dan tersisa Br positif. Nah, tersisa Br positif inilah yang nanti akan bertindak sebagai elektrofil masuk ke cincin benzen. Paham ya? Kalau Anda ingin mendapatkan Cl+, berarti reaksi atau regen yang Anda harus sediakan adalah Anda sediakan Cl2 dengan AlCl3 sama. Dia akan memecah Cl menjadi Cl2 menjadi Cl negatif dan Cl positif. Cl negatif ditangkap oleh Al untuk membentuk AlCl4-, tersisa Cl positif. Inilah yang bertindak sebagai elektrofil yang selanjutnya nanti mekanismenya masuk ke tahapan ini. Jadi ini tahap yang kedua malahnya, ya. Jadi tahap pertama adalah pembentukan elektrofil. Tahap kedua adalah reaksi masuknya elektrofil ke situ.
Ini literasi seperti ini. Oke. Contoh misalkan begini soalnya itu. Tuliskan mekanisme reaksi lengkap brominasi pada benzen, gitu ya, benzen. Maka cara menjawabnya nanti adalah cara jawabnya ya. 1. Pembentukan Br+. Maka yang Anda tulis adalah reaksi ini lengkap. Br2 plus FeBr3 menjadi FeBr4- plus Br positif. Tahap 1. Kemudian tahap kedua adalah masuknya ya substitusi Br+ ke cincin benzen. Ya. Jadi Anda tulis seperti tadi itu, hanya Anda ganti E plusnya dengan Br positif. Ini ya. Positif, ini Br, H, balik lagi ke sini, H, dan jadi Br plus H plus. Nah, jadi yang kedua itu adalah seperti ini tahapannya. Cuma E plusnya Anda ganti dengan Br plus. Oke. Paham ya? Itu contoh soalnya dan cara jawabnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian ada substitusi yang kedua. Substitusi yang kedua. Ya. Jadi substitusi yang kedua itu adalah sudah ada substituen pada cincin benzen. Ya, jadi kan tadi seperti ini ya. Sudah ada yang masuk di sini, E1 ini. Nah, yang dimaksud dengan substitusi yang kedua adalah setelah ada substituen yang pertama ini, masuk lagi substituen yang kedua. Ya, masuk lagi. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka E2 ini masuknya atau arahnya, letaknya, arah masuknya itu akan ditentukan oleh E1, ya. Jadi ingat pada saat pembahasan di awal tadi itu, ketika terjadi substitusi 2, maka posisinya itu ada 3 kemungkinan, gitu kan? Ada 3 kemungkinan, yaitu di sini atau di sini, yaitu posisi orto, atau di sini, ya, 2, ini adalah posisi yang ini orto, ya, ini adalah posisi meta, atau di sini, ini adalah posisi para, gitu ya. Jadi ini yang nanti penentukan, yang di sini nih, yang sudah masuk duluan ini yang menentukan apakah E2 ini mau dimasukkan ke posisi orto, ataukah ke posisi meta, atau ke posisi para. Ini yang menentukan, gitu ya. Jadi tergantung dari E1-nya apa. Nah, cara menentukannya gimana? Tergantung dari jenis atau tipe E1-nya. Jadi ada 2 tipe. Nah, ini adalah ringkasannya. Jika yang sudah masuk duluan itu adalah jenis yang berwarna biru ini, ya, yang berwarna biru itu, maka E2 akan masuk di orto dan para. Makanya yang biru ini disebut dengan orto para directing. Sama juga dengan yang hijau ini, jika sudah ada di E1 halogen ini, maka dia juga akan mengarahkan E2 ke orto para directing atau ke orto para, mengarahkan ke orto para. Gitu ya. Jika yang sudah ada sebagai E1 itu adalah yang gugus berwarna merah ini, maka dia nanti mengarahkan E2-nya itu ke arah meta. Makanya disebut dengan meta directing. Maksudnya gimana? Contoh. Jadi ini tanda seret-seret ini maksudnya adalah
ini nanti dihubungkan dengan cincin bensen, ini dihubungkan dengan cincin bensen, gitu ya. Jadi maksudnya begini, contohnya. Kalau misalkan yang ini, ambil satu aja, NH2. Jadi maksudnya NH2 itu dia sebagai E1-nya. Jadi sudah ada di sini NH2. Ya, sudah ada E1, sebagai E1, NH2. Maka NH2 ini nanti jika sudah ada di sini, dia akan mengarahkan E2-nya, ya, elektrofil yang kedua, itu ke arah orto dan para. Jadi E2-nya nanti akan mengarahkan ke orto dan para. Jadi nanti pasti produknya itu ada dua. Produknya itu ketika ada NH2, kemudian direaksikan dengan satu elektrofil, maka pasti nanti ada dua produknya. Yaitu yang satunya adalah produk di posisi orto, dan satunya adalah produk di posisi para. Ini. Paham ya? Ini contohnya seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk semua yang biru dan hijau. Jadi kalau ini sudah ada di sini sebagai yang pertama, maka yang kedua nanti E2-nya pasti akan mengarah ke orto dan para. Kalau yang ini, contohnya misalkan adalah aldehid, misalkan ada COH. Maka nanti E2 yang masuk pasti akan diarahkan ke posisi meta oleh yang warna merah ini semuanya. Itu nanti produknya pasti akan jadi seperti ini. Paham ya? Oke. Lalu di bawahnya ini ada pembaginya juga. Ya, kalau ini ada dua garis tebal, ini membagi bahwa yang ke sana ini adalah merupakan OP directing, pengarah orto dan para. Yang ke sini adalah merupakan M directing, pengarah meta. Nah, ini di bawahnya ini ternyata ada pembagi lagi di bagian sini. Ini ke sini. Itu ternyata dia dikatakan sebagai deactivating. Sedangkan yang sini, yang hijau, itu dikatakan sebagai activating. Maksudnya apa? Activating atau aktivator, ya, aktivator, itu adalah gugus-gugus yang nantinya ketika ada E2, justru E2-nya itu akan dipercepat oleh adanya NH2 ini untuk masuknya. Ya, untuk ini gugus-gugus ini. Jadi maksudnya adalah gugus-gugus yang berwarna biru ini, jika dia sudah berada di cincin bensen, maka dia menyebabkan masuknya gugus berikutnya E2 ke dalam cincin bensen ini akan menjadi lebih cepat maksudnya. Ya, lebih cepat atau lebih kuat, atau mendorong supaya terjadi reaksi substitusi yang kedua. Gitu ya. Mengaktifasi, jadi gugusnya diaktifasi oleh gugus-gugus yang ada di sini. Jadi bensennya itu diaktifasi oleh gugus-gugus ini. Sedangkan yang berwarna merah dan hijau ini, keberadaannya di cincin bensen itu adalah mendeaktivasi. Jadi keberadaan ini misalkan, itu akan menyebabkan E2 masuk ke sini itu menjadi sangat lambat, atau mempersulit E2 itu untuk masuk ke sini. Itu yang disebut dengan deactivating. Jadi E2-nya akan sulit, lambat, atau sulit masuk. Tapi masih juga bisa masuk, tetapi lambat. Gitu ya. Kalau ini, dia justru akan mendorong supaya banyak yang masuk ke sini, lebih cepat. Oke? Jadi kalau Anda lihat di sini, semua ortopara, ya, hampir semua ortopara, itu juga bertindak sebagai aktivator. Semua meta directing itu bertindak juga sebagai mempersulit, ya, mempersulit untuk masuknya atau deactivating. Nah, yang spesial itu yang hijau ini, makanya diberi warna hijau gitu ya. Dia memperlambat, tetapi ketika dia masuk, E2 bisa masuk, maka dia justru akan masuk ke ortopara. Ya, jadi kan beda. Kalau yang biru ini, dia mempercepat kalau masuk di ortopara. Yang ini, dia memperlambat, tapi kalau masuk dia marah ke meta. Gitu. Kalau ini enggak, dia memperlambat, tetapi kalau masuk mengarah ke ortopara. Gitu ya. Nah, saya pikir Anda tidak perlu menghafalkan ini semuanya ya.
kalau saya nggak perlu menghafalkan. Tetapi ada clue-nya yang mempermudah Anda untuk bisa mengetahui atau menebak. Oh, kalau ini berarti dia pasti akan masuk ke activating atau ortopara. Oh, kalau yang ini dia pasti masuk ke meta. Jadi untuk ortopara ini ada ciri khas clue ya, clue, ciri khas. Kalau ada ini pasti dia akan masuk ke ortopara. Apa menurut Anda clue-nya yang paling gampang Anda lihat? Apa coba? Siapa bisa menebak? Jadi nanti nggak perlu dihafal ini. Anda bisa menebaknya akan lebih mempermudah. Apa? Coba. Ayo, bersuara. Tebak aja, salah nggak apa-apa. Salah tidak saya hukum. Ayo, tebak. Mungkin elektronegatif Pak, yang anti-fading itu Pak. Yang activating adalah yang Elektronegatif. elektronegatif. Yang ada PEB-nya. Nah, bukan elektronegatif, tapi ada PEB-nya. Ya, betul. Jadi hampir semuanya, dominannya. Ini juga ada PEB kan, malah banyak ini. Kalau halogen itu malah banyak, tapi nggak tertulis di sini. Ada 3. Tapi clue-nya adalah dia ada PEB-nya. Ini nggak ada, tetapi alkil, ya, alkil ini dia memiliki sifat sebagai gugus pendorong atau donating group, ya. Donating group itu adalah gugus pendorong elektron. Pendorong elektron. Jadi ciri khasnya adalah itu. Ya. Dia memiliki PEB. Asalkan dia memiliki PEB, ya, saya tuliskan di sini ya. Asalkan dia memiliki PEB, misalkan OH ini ya, maka ini nanti pasti akan mempercepat terjadinya, dia akan menyebabkan E2-nya itu masuk di orto atau para dan para, ya, ada PEB-nya itu. Itu aja gampangannya. Karena dengan adanya elektron ini, dan ini R kan juga nggak ada elektron, tapi juga sebagai donating group, mendorong elektron. Dengan adanya pendorongan elektron ini, maka menyebabkan cincin benzen ini justru akan lebih banyak negatifnya, gitu ya. Jadi lebih bermuatan negatif. Kalau normalnya dia sudah banyak di awan elektronnya tadi itu di sini, gitu kan? Dengan adanya PEB, itu menyebabkan elektron dari PEB pun akan ikut, seolah-olah ikut di sini, ikut di cincin itu. Jadi akan menambah, seolah-olah menambah muatan negatif dari di sini. Sehingga ketika menambah muatan negatif, maka otomatis nanti dia juga akan mempermudah E2-nya itu untuk masuk ke posisi ini. Ya. Dan masuknya di orto dan para. Sedangkan di sini, justru yang diikat langsung oleh benzen, itu justru dia menjadi sangat kekurangan elektron. Ya kan? Kalau ini kan ada PEB, ada donating, ada PEB. Kalau ini enggak. Dia justru kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena dia elektron yang ada di sini itu justru akan dibawa oleh O yang elektronegatif ini. Jadi di sini justru kekurangan elektron. Sehingga kalau ini kekurangan elektron, maka justru dia nanti akan mengambil, seolah-olah mengambil yang menarik elektron yang di sini untuk mengurangi kekurangan elektron di sini. Artinya dia akan mengurangi keelektronegatifan yang ada di cincin benzen itu. Jika ini kurang elektronegatif, maka otomatis E2-nya juga akan menjadi lebih sulit untuk bisa masuk. Ya, lebih sulit. Bukan nggak bisa, tapi lebih sulit. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Jadi misalkan ya, jadi contohnya misalkan ada dari soal yang pertama tadi itu ya, dominasi benzen direaksikan dengan
secara propinasi dengan menyediakan elektrofil secara berlebih, sehingga menyebabkan reaksi substitusi berkelanjutan, gitu ya. Maksudnya berkelanjutan itu dia substitusinya tidak hanya berhenti di satu saja, tetapi dia bisa berlanjut di substitusi yang kedua. Nah, tuliskan mekanisme reaksinya. Jadi cara menjawabnya tadi seperti itu ya. Substitusi yang maka jadi nanti jawabannya, jika ada kelebihan seperti ini yang menyebabkan reaksi berkelanjutan, maka substitusi terjadi berkelanjutan dari substitusi satu menjadi substitusi yang kedua. Terus kemudian jawaban Anda, mekanismenya adalah untuk substitusi yang pertama, mekanismenya gitu ya, tahap satu tadi adalah pembentukan Br+, ada tulis reaksi pembentukan Br+ tadi ya, ada di tabel. Tahap kedua adalah masuknya Br+ ke cincin benzen. Ya, masuknya Br+ ke cincin benzen. Maka terbentuk produk substitusi yang pertama. Kemudian substitusi yang kedua, Anda nggak perlu menuliskan secara lengkap, cukup Anda tuliskan dari produk yang pertama tadi itu, misalkan Anda sudah masuk BR kan, maka ini nanti produknya apa? Ketika masuk BR+ lagi yang kedua, gitu ya, apa produknya? Apa produknya? Kalau sudah BR, masuk BR+ lagi, produknya apa? Coba. Bromo benzen. Iya, di mana letak bromonya? Yang kedua. Kebanyakan di para. Parah. Di ortonya ada nggak? Ada, tapi Ada, betul. Ada, tapi yang lebih dominan, yang lebih banyak adalah yang di para. Betul. Jadi ini yang lebih dominan. Alasannya apa? Ini sampai suaranya sampai tali ya. Iya, Pak. Apa? Kenapa kamu menyatakan ini lebih dominan? Soalnya kalau yang orto di daerah itu kayak bulky gitu, Pak. Iya, betul. Ya, crowded. Dia berdekatan. Sehingga ada halangan starik. Kemarin masih ingat ya? Ada halangan starik. Tapi tetap ada. Ya, tetap ada. Cuma dia sedikit dibandingkan dengan yang ini. Karena ini lebih longgar, lebih luas. Ya, jaraknya jauh. Jadi secara stariknya ini lebih longgar. Betul. Oke. Seperti ini ya, contohnya ya. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau nanti misalkan soalnya diganti bukan propinasi, tetapi misalkan yang berikutnya itu sudah ada apa namanya? Misalkan sudah ada benzoat seperti ini. Maka ketika ditambahkan dengan propinasi juga, misalkan Br+ masuk, maka ini masuknya ke arah mana? Produknya Meta. ke meta di sini ya. Tuh. Karena ini mengarahkan ke meta. Paham ya? Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan substitusi yang ketiga? Substitusi yang ketiga. Untuk substitusi yang ketiga, maka nanti harus dilihat ya, E1 dan E2-nya bagaimana. Ada berbagai kemungkinan kan, E1 dan E2-nya. Dia akan diarahkan, ya, jika E1 dan E2. Jadi posisi E3 akan diarahkan oleh gugus yang merupakan gugus aktif.
aktivator. Jadi nanti kalau ada dua gugus, satunya deaktivator, satunya aktivator, maka yang mengarahkan itu adalah aktivator. Bagaimana kalau misalkan dua-duanya aktivator, maka aktivator yang lebih kuat yang akan mengarahkan, gitu ya. Urutan kekuatannya, nah ini yang akhirnya ya Anda juga. Urutannya seperti ini. Yang paling kuat. Kurang lebih kayak gini, ya. Jadi dari sini, kemudian ini. Urutannya seperti itu. Oke. Ingin balik lagi, harus ngapalin, tapi nggak banyak ini. Ya, intinya yang mengarahkan adalah aktivator. Jadi misalkan begini, misalkan ya, jika ada aktivatornya itu saya tulis A gitu aja ya. Kemudian kalau deaktivator, saya tulis D misalkan. Nah, jadi maksudnya begini, kalau misalkan di sini ada A, di sini ada D, berarti E3-nya masuk ke mana? Dia akan ikut arahannya si A. Ya. Nah, tinggal sekarang A-nya itu apa? Apakah dia pengarah O, P, ataukah pengarah M? Ingat bahwa semua aktivator itu adalah mengarahkan ke OP, ya kan? Berarti E3-nya akan diarahkan oleh A ke posisi OP-nya A. Berarti posisi OP-nya A mana? Ini dan ini. Jadi nanti E3-nya di sini. Paham ya? Kalau misalkan ada posisinya seperti ini, bagaimana? Tetap E3 akan diarahkan oleh si A pada posisi O dan P. Di mana? Berarti nanti produknya ada yang ini, kan ini O-nya terhadap A kan? Ini O-nya terhadap A, P-nya terhadap A. Berarti produknya nanti ada berapa? Ada 3. Yaitu ini, ini, dan ini. Oke. Tapi yang ini adalah sangat sedikit atau hampir tidak terjadi. Kenapa kira-kira? Hampir tidak terjadi. Kenapa kira-kira? Alasannya sama Halangan seperti yang sterek tadi. ya, Pak. Betul, ya. Karena dia crowded banget nih. Dia masuk diapit oleh gugus, ini crowded banget. Jadi ini hampir tidak terjadi. Kalaupun ada itu sangat-sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Kalau misalkan ada ini D, ini D. Terus terjadi substitusi yang ketiga. Kemana? Kemana? Ke meta ya. Ke meta. Meta yang mana berarti? Sini. Sini. Yang pertama. Sini. Iya. Betul? Yakin? Yakin? Yakin, Pak. Yakin ya? Ingat, deaktivator maksudnya apa? Tadi. Metal. Enggak, deaktivator itu artinya apa? Hambat masuknya, Pak. Apa? Hambat masuknya. Menghambat masuknya gugus ketiga. Gugus ketiga.
Nah, sekarang ini contoh ini, deaktivatornya ada berapa? 2. 2. Nah, menurut kalian kira-kira gimana? Kalau ada 2 gugus deaktivator yang sama-sama berada dalam satu cincin, akibatnya apa? Kira-kira? Mungkin sudah nggak bisa Bisa. masuk lagi. Jadi tidak akan terjadi lagi substitusi. Karena satu saja sudah memperlambat, mempersulit. Dengan adanya tambahan lagi deaktivator, maka selesailah sudah, dia nggak akan bisa terjadi. Gitu ya. Kecuali dengan cara-cara tertentu yang itu dilakukan, tapi sulit, hampir nggak bisa. Hampir nggak bisa. Iya, silakan. Pak, kalau misal itu dikasih I tapi dikasihnya aktivator gitu tetap nggak bisa. Maksudnya? Ini, Yang ini. yang ini. Iya. Ini dikasih E3-nya aktivator. Iya. Gitu kan? Nggak bisa, karena yang bertindak untuk menentukan dia masuk atau tidak itu adalah sesuatu yang sudah ada di cincin ini. Jadi ini nggak ada urusan dengan aktivator atau deaktivatornya di sini. Jadi yang menentukan itu adalah yang sudah berada di cincin ini. Gitu. Ini E3-nya itu belum punya pengaruh sama sekali di sini. Gitu ya. Aktivator itu bertindak ketika dia sudah berada di cincin. Kalau dia belum berada di cincin, dia tidak bisa bertindak sebagai aktivator atau deaktivator. Paham ya? Oke. Tadi ada lagi 2 anak, satu lagi siapa yang angkat tangan? Saya, Pak. Saya siapa? Atalia. Iya. Tadi di on cam sih. Kalau misalnya Sebentar. Nggak bisa. Coba kamu on cam. Siapa yang tadi sebelumnya siapa? Nicholas ya? iya, Pak. Iya, Pak. Di on cam sih kalau tanya biar ngerti. Iya. Coba silakan Natalia sambil on cam. Saya izin bertanya, Pak. Kalau misalnya buat TNT itu berarti gimana, Pak? Buat apa? Kalau buat apa? Trinitrobenzen. Trinitrotoluene. Kalau salah, Pak. Kalau misalnya buat trinitrobenzen itu berarti nggak bisa? Akan sulit trinitrobenzen ya. Kalau trinitrotoluene masih mungkin. Oh, iya. Ya. Kalau trinitrotoluene yang tadi digunakan sebagai bahan peledak tadi itu kan masih ada apa namanya toluen tadi apa? CH3 ya. Iya, Pak. Masih ada CH3. CH3 itu kan aktivator. Iya kan? Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Jadi selama masih ada aktivatornya masih memungkinkan, tapi kalau nggak ada aktivator sama sekali itu yang jadi masalah. Kan gini tau, trinitrotoluene. Nah ini CH3, nah kemudian ini nitronya, ini nitronya, ini nitro. Kan gini kan, masih ada ini. Jadi masih memungkinkan selama masih ada aktivatornya. Gitu ya maksudnya, Talia ya? Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya, kalau nggak ada materinya saya stop, kemudian recording.
Oke. Di on cam kan semuanya lagi. Saya buka kan kelasnya. Mau tanya. Oh iya, Kalau misal siapa? Niko Pak, Sudah on cam belum? sudah. Sudah, ya silakan. Untuk materinya yang sebelumnya Alkena sama yang ini dan sebelumnya lagi mungkin kok belum ada di WS ya Pak ya? Iya toh. Masa? Atau aku sendiri yang mungkin Coba yang lain gimana yang lain? Sudah ada atau belum? Yang lain coba dicek sudah ada atau belum? Apa tadi yang dibilang nggak ada? Apa yang belum, yang nggak ada tadi apa? Kalau dia, saya sih terakhir SN1, SN2 itu, Pak. Oh iya toh. Ini pertemuan yang keberapa sih? 5 Pak harusnya. 5 ya. Oh berarti ya lupa. Ya udah habis ini tak masuk kan. Habisnya saya masukkan. Oke, silakan kelasnya sudah terbuka. Ini ada berapa 30 ya. Iya. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri. Oh, ada yang ini juga ya. Masih ada di sarapannya di ini ya. Krabby Patty ini siapa nih? Modesta. Kamu pesen apa di situ? Iya, Pak. Pesen apa kamu di situ? Pesan Krabby Patty, Pak. Oh, oke. Baik, cukup ya? Sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mm-mm.